Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Mulia dengan NIM 283230015. Saya dari kelas A Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan video untuk mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Vokasional. Nah, di video ini saya akan menjelaskan topik yang penting dalam pendidikan vokasional masa kini, yaitu mengenai green skill di SMK. Mari kita eksplorasi apa itu green skill, mengapa keterampilan ini penting, dan bagaimana beberapa SMK di Indonesia telah menerapkannya secara nyata. Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu green skill, kita harus mengetahui dulu, kita ini hidup di era perubahan iklim, krisis energi, dan degradasi lingkungan. Kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan ramah lingkungan atau green skill itu semakin tinggi. Pendidikan vokasional seperti SMK menjadi garda terdepan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, yang tidak hanya ahli secara teknis, tetapi juga peduli terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Nah, apa itu green skill? Green skill itu adalah kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang mendukung pelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan pengembangan energi bersih. Nah, menurut UNESCO dan ILO, green skill ini mencakup 4 aspek utama. Yang pertama yaitu ada technical skill, yaitu keterampilan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Nah, yang kedua ada science-based skill, yaitu pemahaman tentang ekosistem dan energi. Nah, yang ketiga yaitu ada operational management, yaitu manajemen produksi berkelanjutan. Nah, yang keempat yaitu ada monitoring skill, yaitu pengawasan proses sesuai standar hijau. Nah, apa sih tujuan dari green skill ini? Yang pertama yaitu mendukung ekonomi hijau. Nah, yang kedua menjawab tantangan revolusi industri hijau. Dan yang ketiga yaitu mempersiapkan siswa SMK untuk green jobs seperti teknisi PLTS, agrikultur organik, dan manajer lingkungan. Kenapa sih siswa SMK ini penting mempelajari green skill? Yang pertama yaitu karena dunia kerja itu membutuhkan SDM yang siap menghadapi transisi energi. Yang kedua yaitu lulusan SMK ini akan bekerja langsung di lapangan di industri pertanian, otomotif, dan kelistrikan sehingga harus siap menerapkan prinsip hijau. Nah, yang ketiga yaitu green skill ini meningkatkan daya saing, kreativitas, serta kesadaran ekologi siswa. Berikut ini beberapa contoh kasus penerapan green skill di SMK. Yang pertama, ada SMK di Jawa Tengah dengan program Pilot Project Green Jobs, yaitu program pelatihan green jobs untuk siswa SMK termasuk energi bersih dan efisiensi industri, diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai upaya untuk menyiapkan tenaga kerja yang hijau. Berikut ini yang kedua yaitu ada SMK Kudus dengan pelatihan industri PLTS oleh Yayasan SUN. Nah, ratusan siswa SMK di Kudus ini dilatih tentang instalasi, pemeliharaan, dan bisnis PLTS. Nah, mereka ini langsung melakukan praktik lapangan untuk kebutuhan industri energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi energi surya yang dapat dimaksimalkan lewat pengelolaan SDM yang tepat, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang bisa memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Menyadari pentingnya implementasi pembangunan berkelanjutan, Yayasan SUN bersama Jarum Foundation mewujudkan melalui Solar Technician Program di SMK Wisuda Karya Kudus. Program ini terintegrasi dengan kurikulum pendidikan SMK di Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya atas kolaborasi yang sudah terjalin antara Bakti Pendidikan Jarum Foundation dengan Yayasan Sinar Utama Nusantara dalam bentuk support, bantuan, peralatan
untuk teknologi energi terbarukan berbasis solar panel atau panel surya. Program yang akan berlangsung selama 1 tahun ini merupakan program pelatihan teknisi surya pertama di Indonesia yang diinisiasi khusus untuk sekolah kejuruan agar lulusannya siap terjun langsung ke industri tenaga surya. Program ini diharapkan bisa membuka kesempatan lebih luas bagi lulusan SMK sebagai generasi penerus bangsa yang terampil dalam pengoperasian sistem energi surya di masa depan. Dengan bantuan, dengan program ini mudah-mudahan kami bisa memberikan bekal lebih kepada lulusan kami, khususnya di jurusan teknik instalasi tenaga listrik dengan tambahan kompetensi di energi terbarukan berbasis solar panel. Pelatihan 12 bulan ini diikuti oleh 131 siswa dan 8 orang guru. Pelatihan ini terdiri dari 19 pertemuan yang mencakup materi perancangan hingga pemeliharaan PLTS serta praktik lapangan. Tujuan kami laksanakan program ini kolaborasi dengan Sun Solutions dan Yayasan Sun adalah supaya kita bisa meningkatkan kapasitas lulusan SMK di Kudus, terutama dalam program ini Wisuda Karya dan NU Ma'arif, melalui pelatihan guru-guru dan lewat guru-guru yang nantinya akan transfer ilmu ke siswa ini, kami harapkan program bisa sustainable dan bisa terus berjalan. Tenaga surya dan angin akan mendominasi sumber energi listrik hingga 78% di tahun 2050. Apabila pemerintah bisa mencapai 50% bauran energi terbarukan pada tahun 2027, maka akan tercipta 120.000 pekerjaan di bidang energi surya pada tahun 2030. Semoga harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan karena industri-industri ini kami yakini akan memberikan benefit yang lebih dari industri-industri lain. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Mari kita dukung Indonesia yang berkelanjutan melalui persiapan SDM yang unggul dan terampil. Yang ketiga yaitu ada SMK di Cirata dengan edukasi green energy oleh mahasiswa gerilya. Nah, sebanyak 90 siswa SMK ini dikenalkan tentang konsep energi hijau seperti PLTS, pembangkit tenaga air, dan konservasi energi oleh Program Nasional Gerilya. 4. Yaitu ada SMKN 1 Binuang, yaitu dengan hemat energi dengan PLTS di sekolah. Nah, SMK ini membangun sistem PLTS mandiri untuk mengurangi tagihan listrik sekolah. Ini juga menjadi media praktik nyata bagi siswa teknik listrik. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Said dari kelas 11 Distrik 2. Saat ini saya tergabung dalam School Solar School. Solar School ini adalah program kerjasama antara Power Technology dari Selandia Baru dengan SMKPI, di mana fungsinya untuk memanfaatkan energi terbarukan dari tenaga surya ke tenaga listrik. Tahap awal yang dilakukan oleh school ini ialah training yang dilakukan oleh Power Technology pada hari Jumat tanggal 25 Mei kemarin. Selanjutnya pemasangan kerangka untuk solar cell dan pemasangan kontrol panel serta inverter untuk mengkonversikan energi matahari menjadi energi listrik. Pada kedepannya, energi ini dapat dilakukan dengan cara pengontrolan secara online. Ikuti kegiatan kami selanjutnya. Salam pendidikan.
Nah, teman-teman, tentu saja dalam pengembangan green skill di SMK ini tidak lepas dari adanya tantangan-tantangan. Nah, yang pertama, kurangnya alat praktik energi terbarukan di SMK. Kemudian ada guru yang belum terlatih dalam green teknologi. Kemudian ada kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif. Nah, tapi solusinya itu kita bisa melakukan yang pertama pelatihan guru oleh industri, kemudian ada integrasi kurikulum berbasis proyek lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu ada kemitraan dengan Kementerian ISDM, yayasan swasta, dan program nasional seperti Gerilya. Jika kamu siswa SMK, kamu harus menggunakan produk yang ramah lingkungan. Kamu juga harus mengajak teman-teman dan diri kamu untuk selalu menerapkan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Nah, jika kamu seorang guru, kamu harus menyisipkan green skill di setiap mata pelajaran, dan kamu harus membuat praktik kerja berbasis proyek hijau. Kemudian, bangunlah kerjasama dengan lembaga hijau dan komunitas energi bersih. Demikianlah penjelasan video mengenai green skill di SMK. Semoga video ini membuka wawasan bahwa masa depan pendidikan vokasi ini harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.